Halo guys, selamat malam. Semoga suara saya terdengar jelas oleh kalian. Oke, untuk kesempatan kali ini kita bakal bikin game Dino, Run Dino, kayak gitulah semacam gitu. Kita create games dulu. Ini adalah project-project yang udah pernah saya buat, ada di bawah-bawah tuh. Kita bikin dulu, mungkin ukurannya berapa ya? Enaknya ya. Bikin gini aja deh. Kita size custom. Ini kelihatan gak nih kalian? Saya zoom dikit. Coba kita bikin di 960 kali ya. 960 kali headnya di 540. Ini kalian bisa lihat di bawah sini ya. Saya typing berapa-berapanya. Kita kasih game nama Dino Lari. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Kalau udah jangan lupa G-Develop Cloud-nya nyalain. Terus optimize pixel art, langsung create game. Oke. Biarkan dia loading. Oke, pertama-tama sebelum kita bikin gamenya makin lanjut, kita bikin ininya dulu guys. Oh iya, saya lupa. Nanti saya akan sediakan kalian aset sebentar. Nah, udah masuk nih di flash disk saya. Saya copy dulu deh. Ada ini. Saya copy dulu ke dokumen biar gampang. Nah, nih. Nanti saya kasih aset semuanya ini, Dino aset ke kalian. Oke, pertama-tama kita mau bikin di global object dulu kali ya. Oh, kita add new object dulu, kita bikin ini pakai apa? Sprite atau apa ya? Till sprite deh. Kita masukin nama objeknya platform. Lalu kita choose file. From device kita pilih di dokumen tadi namanya Dino. Kita masukin yang ini aja, Node.png. Ini bisa di ini ya guys, di large icon. Nah yang ini nih, kita masukin yang ini Node. Kalau udah kita open aja, kita apply. Lalu di platformnya ini kita bakal taruh di bawah sini guys. Kita klik drag and drop, masukin ke dalam. Kita zoom aja. Kita bikin agak sedikit besar kayaknya. Maybe segini. Nah udahnya kita kira-kira aja. Sip. Kalau udah, kita udah masukin platformnya. Udah segini. Terus kita masukin, oh ya ini platform jangan lupa ya, kita masukin jadi global object. Terus kita bikin till lagi, till sprite. Kita bikin ini dulu nama objeknya apa ya? Background aja lah, background. Choose file. Nih kita pakai yang desert background. Oke, kalau udah kita apply, pindahin ke apa namanya, global object, masukin deh backgroundnya. Boom. Tinggal kita perbesar, kita sesuaikan aja guys. Saya butuh gunung-gunungannya sih. Oke, dia perlu begini ternyata. Kita zoom out dulu deh. Nah, kurang lebih saya bikin begini ya. Gak apa-apa kelebaran dikit juga. Yang diambil di garis kecil ini nih, garis kotak kecil. Oh iya, ini jangan lupa kita bring send to back. Nah karena ada ini nih, kita masukin sebagai buat dia pijakan nanti dia berlari-lari. Oke, kalau udah kita bikin apa lagi ya? Partikel kali.
Iyalah, kita bikin ini aja. Nah lo yang mana nih? Particle type-nya ada apa aja sih? Explosion. Nanti deh. Kalau partikel nanti dulu ya. Aduh, siapa lagi yang telepon? Sebentar. Oke, lanjut. Sekarang kita bikin partikel ya guys. Pilihnya yang tadi partikelnya pilih yang pixie dust aja. Sebenarnya harusnya sih kita choose aset ya, dari aset. Tapi di aset sini saya nggak nemuin pixie dust, ada nggak? Dust nggak ada tuh kan. Oke. Kalau gitu kita bisa pilih yang pixie dust aja. Kita pindahin dulu ke sini. Pixie dustnya image partikelnya kita bikin circle. Terus kita kasih nama jadi dust particle. Oke. Size-nya kita bikin 5. Warnanya ya warna-warna debu gurun pasir lah guys. Aduh, berapa ya? Segini. Nah, kurang lebih gitu dah. Ini kita copy aja kalau nggak. Nah, oke, start opacity-nya kita bikin di 200 aja lah. Apalagi delete when out of particle kita centang. Ada yang harus kita ubah nggak? Minimum emitternya kita bikin gini aja deh, 4545. Apalagi flow partikelnya kita bikin 45 juga. Maksimumnya kita bikin 85. Radiusnya kita bikin 3. Ini ngide doang ya guys. Maksimum rotasi speednya coba 100 kali ya. Apalagi particle start size 100 lah. Particle minimum lifetime setengah detik. Apalagi yang perlu kita ubah? Rotasi speednya kita bikin 0 deh. Particle end size yang kita bikin 100. Particle maksimumnya kita bikin 1,5. Ada lagi nggak? Udahlah gini aja. Kalau udah kita apply. Sip. Apalagi yang perlu kita masukin? Oh iya, coba deh kita bikin apa ya? Teks. Bikin teks biasa aja. Kita kasih object name-nya score text. Saya biarin 20. Colornya kita bikin putih aja ya. Oke. Kita bikin rata tengah. Teksnya ada nggak? Nathaniel nggak ada lagi. Tunggu, apakah di aset ada? Oh ada nih. Ya sudah kalau gitu choose a file, choose from device, bla 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 nih Nathaniel 19. Ternyata di aset ada guys. Kita pakai font yang ini aja. Dia punya teksnya kita bikin gini, C score. Oke, ke bawah gini kali ya biar keren, biar kayak orang-orang. Scores. Thickness kita bikin 2. Angle udahlah kalau udah pakai behavior kali ya. Nggak usah lah. Efek kita kasih efek deh. Efek name-nya hovering. Type-nya outline bener. Nah ini kita bikin hitam. Jadi kalau mouse-nya mendekat ke dia akan berubah warna jadi hitam. Kalau udah di apply, abis itu kita pakai sprite kali ya. Masukin sprite.
Nama sprite-nya kita kasih sing kayak nama India sing. Oke, kita kasih ini aja deh, sign 1. Kalau udah kita harus masukin behavior nih di sini karena kita button ada nggak? Button state. Coba. Iya bener. Variabel kayak nggak perlu deh. Kalau udah kita apply aja. Masukin sign-nya, masukin skor. Nah, si skor. Nanti ya kita percantik ya. Kalau udah sampai sini, oh iya, biar nggak ketukar-tukar dan kebalik-balik, kita bikin ini deh guys. Bikin move to folder, create folder, kita kasih nama leaderboard. Score text-nya masukin ke dalam situ. Sip. Deh, ada 2 nih. Sekarang kita bikin, ya udah dah, bikin background. Kita masukin sprite kali ya. Kita kasih nama tree. Kita bikin pohon. Nih tree. Oke, kalau udah kayaknya nggak usah diapa-apa. Kita loop. Iya, kita loop deh. Animasinya kita bikin coba segini 0,025. Kesana di sini ya udah begini aja, nggak karena fotonya cuma 1 dan nggak akan ada animasi yang bergerak, tapi nantinya tetap kita loop. Fungsi ini di luar ini guys. Nah, tree itu kita taruh di luar aja. Oke, si tree-nya kita taruh dulu. Kita gedein dikit kali ya, biar keren gitu. Nah, kita taruh sebisa mungkin. Dah begini. Gini deh, biar keren. Kurang gede nggak sih? Kegedean nggak? Ya udahlah ya. Kita kira-kira aja. Ini kreasi kalian ya guys. Mau taruh di mana aja, tree-nya terserah. Kita masukin sprite lagi. Kita kasih nama kaktus. Kita kasih nama kaktus. Ada 3 nih, kita bikin kaktus 3 deh. Kita bikin 3 kaktus nanti. Kalau udah kita import filenya. Yang mana nih? Sama aja kali. Nggak ngaruh banget sih. Kalau udah sama lah, kita bikin tadi 0,025, kita looping. Kalau udah ya udah di apply aja. Kaktusnya kita taruh pinggir sini. Nah, biar kayak ada 3D-nya gitu guys. Gimmick aja sih ini mah. Kalau udah kita masukin apa lagi ya? Grass kali, grass. Kita masukin grass. Kita kasih nama grass 2 aja. Mana grass? Di rumahnya nih grass, ini grass. Nah. Kenapa jadi manggil grass dah? Oke, kalau udah samain aja deh kayak tadi. Karena kita mau bikin pada akhirnya si rumput ini bisa berjalan kan. Ini kita taruh klik taruh di sini kali. Ini kurang gede. Kita taruh, kita duplikat. Satunya lagi kita bikin kecil, mungkin di sebelah sini. Sip. Apalagi yang harus kita buat? Apalagi ya? Kita bikin ini deh. Kita bikin objek namanya skeleton.
Sprite maksud saya. Import image skeleton mana? Sip. Kalau udah, ini samain aja kayak tadi. Kita loop terus kita apply. Jangan dimasukin dulu. Kita bikin ini deh. Masukin lagi Sprite. Tuh kita import dulu deh. Pakai gambar yang mana ya? Ini aja kali ya. Kita kasih nama Island aja, Island. Kita samain lagi deh. Kita loop lagi, apply. Nah, ini kita masukin. Jangan. Island tuh buat kita lompat-lompat nantinya guys. Taruh mana ya? Taruh sini aja kali ya. Boleh lah sini. Terus apa lagi yang harus kita masukin? Lalu import image dulu. Ini left kita masukin. Kita kasih nama gini aja. Platform left. Nanti kita bikin platform right. Oke. Kita loop juga. Semua ntar samain aja patternnya. Platform left. Sorry, ini kita masukin dulu. Terus kita bikin ini kita kasih nama platform middle double D kan ya kalau middle ya kayaknya. Loop start. Nah, yang middle kita masukin deh. Ini kita buat sejajar guys. Wah agak tricky ya. Sip. Kita bikin lagi. Berarti tadi sekarang right. Kita samain lagi, apply. Platform right kita masukin. Nah nyatu. Kalau udah ini kita masukin sini. Si skor kita masukin ke sini. Ini skeleton kita taruh atas sini aja biar ada pemanis-pemanisnya. Tambahin apa lagi? Grass kita gedein kali ya. Apa segini? Tambahin lagi deh. Kaktus 2 tadi kalau nggak salah namanya di objek. Ini saya sesuai nama objek aja ya biar gampang aksesnya. Kalau di foto namanya kaktus 2 ya saya kasih nama kaktus 2. Gitu aja lah biar gampang guys. Biar nggak lupa sama objek sendiri. Kaktusnya kita bikin rada gede. Sip. Deh keren lah. Apalagi ini bisa. Aduh. Oh ya udah tahu. Kita geser agak ke sini kali ya. Saya sesuaiin lagi nih sama gambarnya. Oke. Apalagi yang harus kita buat? Oh ini deh kita jadiin satu folder. Create, kita kasih nama foldernya background. Nah ini, aduh nggak bisa lagi harus satu-satu banget ya. Oke deh, satu-satu banget guys dimasukin. Ih ribet banget. Jangan lupa di save. Ntar nggak sengaja kepencet hilang lagi. Oke kalau background udah selesai, si leaderboard juga udah, kita bikin pakai
pakai teks biasa aja lah. Kita kasih namain objeknya start text. Start text kita kasih apa ya? Start gitu aja lah. Start. Kita bikin 18 aja. Colornya kita bikin putih. Rata tengah. Nanti kita bikin hovering juga ya guys. Oke, kalau nggak udah. Kalau gitu kita langsung bikin ke efek name namanya hovering. Outline kita kasih nama, kalau dia mouse-nya mendekati teksnya maka dia akan berwarna hitam. Kalau udah behavior kayaknya nggak usah lah. Udah apply dulu. Ini tapi start text kita taruh di luar guys. Sorry banget nih. Start text kita udah bikin. Oh iya, kita harus ada objek lagi nggak di sini? Sign arrow. Sign arrow. Ya udah. Sign arrow. Nggak usah pakai spasi lah. Oke, kalau udah disamain lagi aja kayak tadi deh, di loop terus dibikin berapa tadi? 0,025 kalau nggak salah. Terus kita loop, kalau udah kita apply. Sign arrow. Udah, aduh ini kenapa sign arrow ada di sini lagi sih? Sorry. Nih teksnya agak kita gedein, agak kita miringin kali ya, shape biar kayak orang-orang. Kita taruh di sini. Start text-nya kita masukin sini. Dan jangan lupa start text-nya juga kita miringin guys. Sesuaiin aja. Start. Oke. Mungkin kita bikin objek lagi. Kita bikin little sign arrow. Typo nggak tuh? Ini mata saya sudah mulai seliweran ngantuk ya guys. Tapi saya harus bikin video tutorial dulu buat kalian. Yo, semangat yuk. Dah begini aja lah. Kita jadiin folder, satu folder. Kita kasih nama apa ya? Start. Kenapa masuk ke dalam sini guys? Maksud saya kita taruh di tengah-tengah. Sign arrow, start text, sama itu udah kita masukin start. Kalau udah, oh iya, kita bikin lagi deh guys, satu lagi. Text aja, kita kasih nama objek namanya title. Kita pakai Nathaniel tadi lagi. Kita kasih nama gamenya Dino Kabur. Gitu aja kali ya. Agak jelek sih. Ya udah ya. Thickness-nya kita bikin 10 biar keren. Apa lagi? Kayaknya udahlah, nggak perlu efek kayaknya nggak perlu juga. Udah. Langsung aja. Title kita taruh di luar sendirian. Title kita masukin, kita perbesar. Oh percuma, kan kita teksnya coba 100. Segede apa sih kalau 100? Udah play dulu. Woi, Dino Kabur. Nah udah, sampai sini jangan lupa di save. Nah di video pertama ini kita baru bikin begininya aja. Tak dulu, kita harus bikin ini juga, saya baru ingat lagi. Input ekstensi. Extensionnya kita udah masukin button state. Coba kita masukin is on screen, ada nggak? On screen. Object is on screen detection, masukin, install. Nanti dia nama di sini jadi is on screen. Oke. Kalau
gitu kita masukin sign move. Sign move kan udah nggak ada ya. Nah ini agak PR nih. Oke, ellipse movement aja. Ellipse movement itu mirip sama sign movement. Mirip sih. Tar deh, masukin dulu. Label button masukin. Oke, habis itu kita masukin screen warp. Kita warp screen. Apalagi ya kira-kira ya, button state is on screen, ellipse, panel, screen warp, linear ada nggak? Oke, linear movement sama buat juara-juaraan tuh leaderboard. Nah loh. Coba game over dialog lah. Sama aja sih sebenarnya leaderboard sama game over dialog. Mirip-mirip guys. Apalagi ya? Udahlah. Nah paling di sininya nih emang kita tadi masukin ini ya, turn into view. Inilah turn into view kayaknya kita nggak pakai dulu kali ya, delete dulu lah. Ini aja nih ellipse movement kita rename. Bisa nggak sih dia di rename? Klik kanan, bisa. Ellipse movementnya kita rename aja dulu jadi scene. Ya itulah, scene mah alat musik ya. Oke, kalau sudah ini untitled screennya juga kita rename jadi intro ya guys. Intro atau landing page ya, sama aja lah, intro screen. Nah kalau kalian ke close kayak gini biarin aja, klik aja 2 kali intronya nanti muncul lagi. Sip. Kalau udah external eventnya nanti kita bikin sendiri. Apalagi ya, properties, resource, udahlah. Kalau udah kita ngoding dulu ke kita ke sini, kita codingin seperti biasa, add condition, dimana add condition kita masukin at the beginning. Cari beginning aja, beginning. Nih at beginning of the scene. Kita oke. Actionnya, ini actionnya kita cari di score text, kita alignment center. Nah pokoknya kita bikin score textnya tuh ada di posisi center textnya. Terus kita masukin musik kali ya, jadi kalau misalnya menang tuh ada suara tetet atau apalah something. Play music file. Oke. Leaderboard coba kita kalau nggak salah saya udah bikin tadi nih leaderboard musik. Kok leather mah kulit ya. Biarkan dia mengupload, volumenya kita bikin 30 aja cukup. Pitchnya nggak usah dimacem-macemin, langsung oke aja. Nah kalau udah sampai sini kita buat apa nih? Event group, comment event group. Kita bikin player input. Di player input, aduh baterai saya mau habis, bentar guys. Oke, di player inputnya kita bikin gini aja guys. Add sub event nih, sub event tuh yang sebelah sini ya guys. Add sub event, conditionnya kita pilih sign arrow yang mana? Yang ini kali. Jangan deh, yang ini aja. Sign arrow kita pilih jika dia diklik is click. Nggak ada lagi. Kok nggak ada sih? Is
Klik. Kayaknya kita belum ada yang belum kita masukin nih guys. Tunggu kita save dulu. Sign arrow itu tadi kita bikinnya S apa sih? Kok saya lupa ya? Coba kita lihat. Sign arrow. Oh, di behaviornya kita lupa masukin button state guys. Kalau udah apply, udah baru deh. Maaf ya, lupa. Namanya juga udah tua. Oke. Tadi mana sign arrow? Klik. Nah, jadi kalau dia diklik, dia akan menampilkan. Oh, berarti kita harus bikinin dulu. Bikin scene baru namanya game. Nah. Dia akan change the scene-nya ke game. Nah, jadi kalau sign arrow diklik dia bakal masuk ke game. Tapi kalau kita add event lagi, ini masih sub event ya. Kita klik sign-nya, maka dia akan bikin action. Ada nggak display leaderboard? Nah, tapi di sini kita belum ada namanya nih. Jadi ini kita display loader while leaderboard is loading. Oke, ini kita okein dulu aja, biarin. Kita add action lagi deh. Kita cari pause. Typo. Pause and start scene. Nih yang ini nih. Start new scene ini. Nah, ini belum ada. Biarin diokein dulu aja. Kosongin dulu ya guys. Harusnya kita bikin di sini scene lagi sih. Kita kasih nama aja dulu. Leaderboard. Di sini kita masuk ke leaderboard. Udah ya. Tapi yang ini masih merah, biarin dulu. Kalau udah, ini udah kelar nih player input. Kita sorry. Salah. Ini delete. Kita bikin event group lagi. Kita kasih nama visuals pakai S. Di visual kita bikin sub condition. Yang pertama, jika sign arrow hover is over. Oke. Action ya, kita pilih di start text. Start text mana tadi? Start text itu kita kasih apa? Enable an object effect, kasih nama hovering kalau udah oke. Jadi begini nih. Harusnya ini yes dong. Nah, hovering yes. Kalau udah, ini kita bisa diduplikat ke sini. Nggak bisa diduplikat. Invert condition. Gimana ya caranya? Copy, paste. Nah, yang ini berarti kondisi. Ini kita bikin invert. Oke, nah sekarang yang ini sign arrow kita ubah jadi, nah nggak bisa ya. Sign is over. Yes. Yang ini berarti kita bikin sign is over-nya convert. Nah, kayak gini ya. Ini tinggal kita bikin. Yang ini berarti kita bikin no. Nah, yang ini start text-nya kita ubah jadi score text. Score text, yes. Score text, no. Sip, kelar. Visualsnya kelar. Udah. Untuk codingan UI gitu aja guys. Ini kita save dulu. UI tampilan awal ya. Kita nggak bikin main menu-menuan guys. Terlalu ribet lah.
Coba sekarang kita ke leaderboard dulu deh. Nah di leaderboard itu kita bisa bikin tampilan gini aja guys. Coba ya. Game over dialog. Ya dia game over dialog. Adanya game over dialog doang deh. Nah lo. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Gini aja deh. Pilih yang ini nih, Grey Apple. Nah kayak gini aja. Kok gede banget ya? Dia nggak bisa menyesuaikan itu. Ih, button emang gede ya. Aduh, ya udahlah ya. Bikin begini, kita kasih background lagi. Oh tunggu, ini bisa nggak sih? Background ini kita copy, taruh di leaderboard. Nggak bisa lagi. Ya udah. Gimana caranya? Send to back. Ini saya bener-bener mengira-ngira aja guys. Kita masukin lagi sih platformnya. Oke, kurang lebih begini. Warna bisa diubah gak sih? Bisa dong. Behavior variable effect. Ya beginilah kalau pakai template guys. Kita kasih nama gini aja. Leaderboard. Leaderboard. Wah, kita harus create leaderboard lah. Oke, di leaderboardnya mungkin ini kita kasih nama leaderboard. Harus ya udah gini aja. Ini kita copy nih. Alamat ininya kita copy. Oke, kita bikin lower is better. Jangan dong. Ya, nggak bisa diubah. Oke, kalau nggak bisa diubah, player base entry. Oke, lower visible-nya ini nggak bisa diubah beneran. Ih, nggak jelas banget. Oke deh kalau gitu. Let the user select. Oke. Nice. Loh tadi ini. Oh. Perasaan tadi udah saya kasih namanya leaderboard. Ini kita save. Oh tetap bisa guys. Sorry. Itu tadi belum di ini. Higher is better ya guys. Kita pakainya higher is better. Kalau udah nggak usah diapa-apain, langsung save aja. Apalagi ini kita bikin only base entry aja lah. Set as default. Nah dah. Kita copy. Jangan lupa kalau udah di close. Oke. Apalagi? Nah berarti di leaderboard ya. Score bla 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 bla, number round desimalnya kita bikin 0 aja. Biar nggak ada yang resek. Ini apa nih? Iya. Ini mah variannya ya. Kalau cuma gitu doang variannya. Edit. Oh dia bisa create sendiri sebenarnya. Udahlah, itu pakai template biar cepet. Kalau udah kita apply aja guys. Kalau udah di apply, apa lagi? Kayaknya. Oh tunggu. Tadi di intro ingat gak? Di bagian player ini nih kan kita suruh masukin. Nah,
kita inputnya kita ya. Clear. Cakep. Dah, intro bener-bener udah selesai codingannya. Sekarang berarti kita ke leaderboard, di codingan leaderboard. Aduh, bentar saya mau batuk lagi. Oke. Aduh, enak banget hidung. Kalau udah, kita add condition at the beginning. At the beginning. Nggak jelas banget itu video. Oke, kita pertama play musik. Play the music at the beginning of the scene. Musik file. Kita bikin leaderboard juga ya, leaderboard musik udah saya sediain tuh. Tinggal volumenya kita bikin 70, kita rise up. Kalau udah kita change score tuh di mana? Leaderboard. Nih leaderboard. Kita bikin score. Value-nya pastinya score lah. Loh kok nggak ada? Skor, emang kita belum bikin skor ya? Ini ada. Loh, kok leaderboard skor? Skor. Enggak. Yang saya mau bikin tuh skor doang. Kita okein dulu. Kenapa error ya? Kayaknya saya udah lupa satu langkah nih. Ya udah, skip dulu. Leaderboard dialog. Default player name kita bikin player name. Get player leaderboard format player name string. Sekarang harus gini kah? Facebook sih? Enggak. Ini function loh guys. Tar. Nanti kita kayaknya bikin variabel di mana ya? Saya juga lupa lagi. Oke. Tar dulu. Ini kita bikin restart deh. Restart. Button klik. Kalau udah oke aja dulu. Kalau udah kita add new lagi. Kita bikin kalau leaderboardnya kita submit score. Kalau udah oke. Nah kalau di restart sudah jelas kita change the scene ya ke game. Oke. Kalau dia submit leaderboardnya maka kita. Nah ini baru nih harusnya layer. Tapi nggak tahu bisa nggak sih? Emang ada ya? Change the variable value. Player name variabelnya. Nah nanti kita bikin variabel baru kali ya. Iya kita bikin variabel baru, bikin player name sama score. Tadi score kita belum bikin kan? Dimana numbernya skornya kita bikin teks kali ya.
Terbalik dong, score tuh harusnya number, player name-nya teks. Astaga Tuhan. Oke. Kenapa ada 0-0? Kosong lah. Apply. Oke, kalau udah value-nya baru nih, leaderboard player name string. Kok nggak bisa ya? Leaderboard. Oh bisa tuh. Si player name default apa? Nah, cakep. Udah nih, skor sama player name yang tadi udah pasti bisa karena kita bikin variabel. Saya lupa bikin variabel tuh di mana. Itu doang, ternyata bikin variabel tadi bisa add variabel di situ ya guys. Kalau udah apa lagi? Udah bikin change the scene lagi. Change the scene, sorry. Game. Oke, sampai sini leaderboard sama intro. Sorry ya guys kalau spelling saya rada ngaco nih. Saya udah mulai ngantuk-ngantuk soalnya. Kalau udah sampai sini udah nih, intro sama leaderboard udah bener-bener kelar, selesai. Tinggal kita bikin codingan di gamenya sama bikin UI untuk gamenya. Oke, video pertama selesai. Kayak gini aja. Kayaknya nggak ada yang susah deh di dalam itu. Penjelasan saya udah biasa lah, ini di kelas juga seperti biasa. Play the music ya udah pasti play buat ngeplay musik. Change score apa segala macem. Nah paling kalian tuh ribet di extensionnya aja. Bisa nggak sir nggak pakai extension? Sejauh saya make GDevelop kudu pakai extension. Bisa nggak sir extensionnya di custom? Bisa banget. Kemarin saya sama Jericho udah sempet Jericho kelas 8 sempet nge-custom extension dan itu seru sih pada akhirnya. Dan kabar gembiranya GDevelop udah bisa bikin game 3D kayak CSGO ya, baca CSGO. Ya itulah. Oke, kita lanjutkan videonya di part 2. Saya mau makan dulu sebentar biar ada energi. Thank you semua.